mau dibagi. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Pak Henry. Pak Henry, tadi Anda menyebutkan sebetulnya Indonesia harus menutup pintu narkoba itu. Nah, ini pintu narkoba yang Anda maksudkan ini sebetulnya seperti apa caranya? Sebetulnya bukan pintu narkobanya sebetulnya. Kalau pintu narkoba masuk itu dari banyak sekali pintu. Kita negara kepulauan, hampir 1000 kilometer ya. 81.000 kilometer. 81.000 kilometer. Saya pikir 100.000 kilometer ya. Di pantai-pantai ini banyak sekali pelabuhan yang konvensional ya. Jadi kalau kita mau menutup pintu terlalu banyak ya, dan rasanya mustahil menutup pintu masuknya itu. Yang saya maksudkan itu tadi yang ibarat bocor ada ruangan yang kemasukan air itu, artinya mencegah supaya barang-barang yang masuk secara gelap dan beredar secara gelap itu ditolak oleh publik untuk disalahgunakan, ditolak untuk dipakai. Sehingga kalau kita berhasil mencegah, ya, maka kita tidak perlu pusing dengan dimasukkan 100 ton setiap hari, dibagikan secara gratis ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah. Kita nggak perlu khawatir, karena pasti akan ditolak. Itu yang saya maksud ya. Sehingga pada gilirannya, kalau kita berhasil mencegah penyalahgunaan ditolak, kita tidak akan merehab lagi. Siapa yang mau direhab? Orang pakai juga nggak ada yang mau kok. Kita juga nggak perlu lagi memasang segala macam di pintu-pintu masuk, baik udara maupun laut kan gitu ya. Intinya bahwa saya lebih cenderung untuk mengajak pemerintah dan segenap masyarakat ini untuk mengedepankan upaya mencegah. Kalau perlu biaya yang besar, kita fokuskan ke situ. Dengan tidak mengesampingkan ada sekian juta orang yang sudah menjadi korban ini. Ini tetap direhab ya. Begitu ada lagi yang menjadi korban baru juga direhab. Tapi ini harus lebih gencar. Jadi percepatan upaya mencegah dengan rehab ya. Jangan sampai upaya pencegahan ini cepat di belakang posisinya gitu. Nah, kalau kita katakan tadi diterangkan oleh Pak Sumirat bahwa memang ada kendala di lapangan ya. Artinya masih ada arogansi sektoral dari instansi-instansi tertentu dalam saya melihat ada semacam tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa ini. Kalau mereka menghambat-hambat, seperti misalnya BNN mau masuk bea cukai, BNN masuk ke LP, mau ke rutan, mau ke lapas, dipersulit oleh petugas di sana atau misalnya kanwil atau dirjen pemasyarakatan. Manusia-manusia ini harus kita buang gitu. Orang-orang itu harus dipecat. Menteri harus berani memecat orang-orang seperti itu. Jadi kalau BNN mengetahui misalnya ada peredaran atau misalnya ada sesuatu yang akan diambil di LP, nggak bisa seketika malam itu masuk, kan begitu. Harus melalui prosedur-prosedur seperti itu. Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa, nah bagus. Itu kemajuan. Jadi dengan saya minta yang lain, instansi yang lain pun begitu gitu. Dengan adanya peraturan bersama, kita sudah mulai, ya ibaratnya kerjasama yang baik lah. Artinya itu baru berapa bulan, Mas? Itu baru berapa lama, Mas? Ya. Barulah. Dengan bea cukai pun kita selalu bersama-sama sekarang di pelabuhan, di bandara, di perbatasan darat. Ya, itu kemajuan, bagus. Tapi kalau sekarang kita bicara di kampus, kembali lagi ke kampus Pak Sumirat, bisakah BNN kemudian lebih masuk lagi ke institusi pendidikan? Jadi dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, khususnya dan juga lembaga kampus, kita sudah bisa beberapa kampus itu sudah membentuk yang namanya satgas-satgas anti narkoba di lingkungan kampus itu. Bisa langsung datang, langsung melakukan pemeriksaan gitu tanpa harus mengirim surat dulu terlebih dahulu dan segala macam. Ya paling pasti antar pimpinan ini sudah, karena sudah ada MOU, berarti sudah ada komitmen antar pimpinan. Dengan komitmen antar pimpinan ini termasuk akhirnya kampus-kampus sendiri membuat satgas-satgas anti narkoba, sehingga beberapa kampus ini bisa diharapkan terhindar dari penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh mahasiswanya sendiri ataupun oleh keamanan kampus dan juga oleh pihak rektorat ataupun dekan dari kampus tersebut. Kalau saya sih berharapnya begini ya, komitmen antara pimpinan lembaga dan sebagainya, saya pikir itu bukan waktunya lagi lah. Kenapa? Karena kondisi kita sekarang ini bukan satu kondisi darurat narkoba atau apa. Kita dalam satu bencana. Dalam menghadapi bencana seperti ini, seluruh birokrasi, administrasi itu kesampingkan. Ya. Mestinya teman-teman penyidik, baik dari BNN maupun dari Polri, di Undang-Undang tentang kepolisian itu kan jelas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak
boleh memasuki semua tempat yang diduga terjadi tindak pidana. Nggak peduli mau di kampus, di dalam masjid, di dalam gereja, kecuali sedang ibadah, ya. Tanpa perlu ngirim-ngirim surat Nggak dulu perlu minta izin itu. gitu ya. Jadi ketika kita masuk dihalang-halang, nah orang kayak gini yang kita buang gitu loh. Biarkan masyarakat kita yang akan protes itu. Kalau menurut Anda kenapa kok kita semua sudah tahu narkoba itu buruk, tapi kenapa dihalang-halangi? Nah, kalau menurut Anda apakah memang ada pihak di dalam yang ikut mendukung ataupun membiarkan ada peredaran narkoba, apa seperti apa sebetulnya? Kalau kita Sorry, kalau saya mungkin terlalu ekstrim mungkin ya. Tidak mustahil itu ada, itu satu ya. Yang kedua, ya itulah ciri dari pemerintahan kita selama ini ya. Birokrasi, administrasi. Saya sering katakan, administrasi kalian itu boleh istirahat. Ya, jam 12 malam administrasi nggak jalan lagi. Tapi hal-hal seperti ini, kita dalam kondisi kena bencana seperti ini 24 jam kita perlukan. Jadi kami nggak peduli administrasi, nggak peduli yang lain. Saya minta teman-teman BNN dan Polri harus berani melakukan itu. Kalau perlu ya terobos. Oh, kalian punya senjata kok. Sumirat selama ini sudah selalu terobos-terobos apa enggak? Jadi kalau kita dalam hal pengungkapan kasus peredaran narkoba, itu bisa dikatakan pengungkapan-pengungkapan yang berada di kampus, termasuk yang sebelum dari kasus UNAS ini, itu banyak sekali yang kita sudah langsung masuk ke dalam kampus tersebut. 3 bawa Dan itu senjata begini kita ke LP tangkap Kerutan dengan sana, mahasiswa yang bawa 5 kilo, mahasiswi yang di Bandung bawa 3,2 kilo, bawa sabu, bawa ganja, itu kita Ada keterlibatan dari pengajarnya juga, ada yang sempat ketahuan? sementara ini di mahasiswanya yang ketangkep. Oke, baik. Tapi Kita ya tidak menutup kemungkinan di situ ada penjaganya, satpam atau apa yang terlibat, kemudian pengajarnya tidak menutup. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi kalau kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.